Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Ardirem. Bongkar ini bongkar itu. Apa kabar sahabat bongkar-bongkar? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja di tengah pandemi ini. Ya. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MOQ atau sahabat kita Mulis. Support dan dukungannya, antusias serta saran-saran untuk membangun channel di YouTube. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga sukses selalu dan bertambah terus subscribernya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan jika video ini kalian suka, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa berkembang. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan atau menunjukkan tips mengamati atau menganalisa jikalau handphone kita dicas itu nggak terisi, sama video kita sebelumnya ya tentang baterai dan handphone. Kali ini kita akan memeriksa di mana sih yang perlu kita periksa sebagai teknisi atau teman-teman yang mau belajar elektronika khususnya di handphone ya. Handphone yang macam ini karena saya sudah bongkar, saya dapat sebuah mesin kayak gini. Tapi sebelum itu ini trik atau teknik yang saya lakukan, yang sering saya lakukan ya. Jikalau teman-teman atau senior-senior yang ada kemungkinan bisa menunjukkan yang lebih spesifik, ya silakan isi di kolom komentar. Berikanlah komentar-komentar yang membawa positif. Yep. Ini kita ukur. Sebelumnya saya menggunakan apometer atau multitester. Terserah kita mau sebut apa, tapi yang lebih mudah saya sebut adalah apometer ya, apometer digital. Kenapa digital? Karena ini lebih mudah kita langsung melihat nilai. Karena dia langsung menunjukkan nilai. Beda dengan si apometer yang analog. Dia berbentuk jarum mengarah ke kanan. Kita harus bisa dengan teliti melihat jarum bergerak ke nilai kemana. Baik, karena dia sudah di tombol off, kita akan mengukur atau memeriksa, bisa juga dikatakan dianalisa di bagian dari mana sumber dia memberikan tegangan, apalagi untuk mencas. Karena yang lebih cenderung kerusakan sering terjadi di umumnya ya, ada permasalahan kalau kita setiap hari sudah sudah termasuk kebutuhan sehari-hari ya, kita yang menggunakan smartphone, bahkan ada yang sampai 4-5 kali ngecas atau mengisi daya baterainya ya. Dia tidak tahu kenapa sebentar dicas penuh, pakai beberapa jam ngedrop lagi baterainya. Maka daripada itu saya akan berikan tips atau cara memeriksa, menganalisa tegangan yang diberikan. Oke, saya sudah sediakan ya, alatnya sederhana. Saya sudah sediakan ya otomatis cas ya, chargeran apometer digital. Sebelum itu, teman-teman atau sahabat-sahabat bongkar-bongkar sekalian yang perlu ketahui, tegangan yang dikeluarkan atau energi sumber cas itu ada berbentuk DC. Awalnya dari PLN ini AC, tapi sudah dikelola di adaptor charger berubah menjadi DC. DC yang akan dikirim ke tenaga baterai, yang diterima adalah DC ya. Yang dikeluarkan oleh charger ini, yang diterima oleh charger ini adalah 220 volt tegangan dari AC PLN, dan ia akan mengeluarkan inverter atau mengkonverter ya, sudah menyaring berupa DC sebesar 5 volt ya, 5 volt sampai ke handphone kita. Dikarenakan baterai nominal atau maksimalnya menerima tegangan DC itu biasa baterai terima 3,7, 3,8, bahkan ada sampai 4,2 volt. Nah, ya mencukupi lah, karena pengiriman daya dari charger 5 volt yang akan diterima hanya sebesar 3,8 volt.
kemana selebihnya atau selanjutnya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Kita ukur saja dulu. Baiklah, saya akan cas tanpa sebuah baterai. Pertama-tama teman juga perhatikan. Setelah kita cas, ya kita dapat menilai di mana terjadi kerusakan. Kita berikan ke selektornya, selektor ke 20 DC ya, DC volt, 20 DC volt. Karena di sini tidak ada 5 volt atau 10 volt ya, berarti kita langsung ke DC 20 volt. Pertama kita harus ke konektor baterai, yang ini namanya konektor baterai. Kita ukur apakah dia masuk enggak 5 volt atau volt. Oh sorry, kita dekatkan dulu ini ya. Siap. Di sini ya, kita balik gini ya. Siap. Apakah dia menerima sebesar 5 volt? Ya, dia cuma terima 3,40 ya, 3,45 volt. Kalau kita balik tetap ya 3,4 ya maksimalnya. Dan terus setelah kita periksa di konektor baterai, dia hanya bisa mencapai 3,4 volt. Berarti dia tidak cukup ya untuk mengisi tegangan baterai ya. Dia tidak bisa dapat mengisi ulang karena dia cuma bisa mengeluarkan sampai 3,4 volt sebenarnya. Sedangkan yang dibutuhkan baterai adalah 3,8 volt untuk mengisinya. Kita lagi ke pemeriksaan di konektor charging. Ini konektor charging yang paling sering kita selalu analisa kerusakan adalah pada kaki-kakinya, entahkah dia korosi atau patah. Dikarenakan orang kan biasa keburu-buru ngecas atau tenaganya yang berlebihan, ngedorong, padahal soket atau tempat masukan di konektor cas, kepala cas ini dia kebalik, jadi didorong-dorong, ditekan dengan tekanan dan kekuatan penuh, akhirnya patah dan terangkat ya. Kita periksa dulu kaki-kakinya. Yuk, di sini terdapati sampai 5,3 volt ya. Berarti benar. Dari konektor, dari charger sampai ke konektor cas sudah benar dia 5 volt. Ya, 5 volt. Berarti di bagian sini tidak ada masalah di konektor casnya. Berarti sudah terpasang dengan baik. Entahkah kerusakan itu ada yang dikatakan IC cas dengan IC power. Kenapa di sini dia menerima 3 sampai 5 volt kok di sini sampai 3,4 volt. Ya, kita coba ke handphone berikutnya. Ya. Kita coba lagi. Ya. Kita ukur dulu di konektor casnya dulu. Berarti ini kebalik ya, dia mengeluarkan tanda minus. Lima 5,5 volt ya, 5,5 volt di konektor cas. Apakah ada juga 5,5 volt di konektor baterai? Ya, ada ya. Dia cuma 0,10 volt, nggak sampai 1 volt. Dikarenakan teman-teman bongkar-bongkar, guys, 3 kilo ya. Dikarenakan dalam satu komponen ini ada nggak yang teman-teman perhatikan yang aneh? Ya ada ya, yang ini yang aneh ya. Karena di sini adalah tempatnya IC power. Ini sudah diangkat karena ini HP mesin HP bangkai ya, sudah diotak-atik atau diangkat sama teman-teman lain ya. Sudah nggak ada, ini cuma bahan buat praktek kita ya. IC power diangkat atau IC power tidak ada, makanya dia 1 volt juga nggak ada di konektor baterai. Ya, jadi analisa pengamatan untuk kita pelajari bahwa kalau handphone kita dicas beberapa jam tidak terisi, tidak dapat mengisi daya ulang, makanya kita perlu perhatikan cara untuk memeriksa dengan kayak gini.
dengan alat bantu apometer. Terserah teman-teman bisa dapatkan ini di online shop, di toko-toko elektronik ya, apometer digital atau apometer analog, tergantung dari teman-teman ya gimana cara pemakainya ya. Lanjut, nanti kita akan lagi share, jadi tunggu saja video terbaru dari kita Direm bongkar itu. Jikalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu tentang bagaimana bongkar-bongkar HP itu menggunakan alat yang sederhana. Saya Direm, ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.